Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lukito Haria, NPM 18070970979. Di sini saya akan membahas mengenai tugas UI saya dari mata pelajaran grafika komputer. Yang akan saya bahas adalah yang pertama pendahuluan, kemudian pengkodean ruang tamu, pengkodean meja sofa, pengkodean dua almari, pengkodean figura, penggabungan semua objek, dan penutup. Nah, di sini pendahuluannya adalah pertama kita membuat apa yang akan kita butuhkan terlebih dahulu. Yang pertama kita perlu mengimport ini, kemudian mengset displaynya dengan ukuran 800 dikali 600 dengan ukuran layar di viewportnya adalah 600 kali 450. Selanjutnya setelah kita mengset displaynya, kita melakukan inisialisasi. Tujuannya apa? Supaya background yang akan kita buat itu berwarna putih, agar objek yang akan kita buat nantinya terlihat lebih jelas. Nah, selanjutnya adalah main-nya. Main-nya di sini adalah kita akan mengimplementasikan semua objek yang akan kita panggil nantinya. Dan kemudian setelah kita mengimplementasikannya, kita akan ditampilkan sehingga objek-objek yang telah kita buat itu menjadi satu bagian. Nah, selanjutnya adalah gambar meja. Ini merupakan salah satu contoh definisinya dari ketika kita membuat sebuah papan meja, supaya itu tidak terlihat polos dan kita membutuhkan teksturnya, maka kita memanggil tekstur kayu. Sehingga tekstur kayu dan gambar papan meja ini menjadi satu kesatuan dan diberi nama gambar meja. Nah, ini merupakan salah satu contoh dari mengimplementasikan pembuatan teksturnya. Nah, di sini kita memanggil nama file dari gambar kayu.jpg yang telah kita sediakan dalam satu folder. Nah, selanjutnya adalah pengkodean ruang tamu. Pengkodean ruang tamu ini pertama kita perlu membuat dindingnya terlebih dahulu, yaitu di bagian kiri, kanan, dan belakang. Yang pertama adalah kita beginilah cara untuk mengimplementasikannya. GLTeX Core 2F ini adalah berfungsi untuk membuat gambar kita lebih terstruktur. Kemudian misalnya GLVertex 3F ini adalah untuk mengatur sumbu X, Y, dan Z-nya. Sumbu X adalah panjang, Y adalah tingginya, dan Z adalah kedalamannya. Nah, setelah kita membuat gambar dindingnya, yang kita perlukan adalah membuat gambar lantai. Gambar lantainya beginilah cara implementasikannya, sama. Kita hanya mengset ukuran dari lantai tersebut. Dan selanjutnya adalah membuat gambar atap, begitu pula sama dengan gambar lantai. Sebenarnya ini adalah merupakan satu kubus yang tidak memiliki tampak depannya saja. Tapi kenapa kita pisahin? Karena kita ingin membuat gambar lantai dan gambar atapnya ini memiliki tekstur yang berbeda, sehingga kita memisahkannya. Dan ketika kita membuat gambar dindingnya, jadi kita hanya membuat bagian kiri, kanan, dan belakang. Sehingga lantainya berada di bawah memiliki tekstur yang berbeda, dan gambar atapnya juga memiliki tekstur yang berbeda. Nah, selanjutnya adalah pengkodean meja sofa. Beginilah hasil dari pengkodean meja sofa. Bisa kita lihat di sini bahwa sebenarnya objek yang kita buat ini terdiri dari balok yang telah menjadi satu bagian. Nah, di sini misalnya kita contohkan adalah sofa. Sofa di sini terdiri dari dua balok yang telah menjadi satu. Meja terdiri dari 5 balok dengan kaki yang berjumlah 4 balok dan 1 balok untuk papan mejanya.
Nah, di sini merupakan pengkodean untuk gambar papan mejanya. Karena papan mejanya berbentuk balok, maka kita membuat gambar tampak depan, belakang, kiri, kanan, atas, dan bawah. Ini maaf saya ralat, ini sebenarnya adalah code untuk tampak depannya. Setelah kita membuat gambar papan mejanya, yang kita butuhkan adalah membuat gambar kaki meja. Kita tidak perlu membuat seperti ini sebanyak 4 kali, cukup 1 kali saja, karena kita bisa memanggil fungsi yang sama berulang kali dan meletakkannya di posisi yang berbeda saja. Nah, kita cukup mengimplementasikan satu kaki meja saja dengan membuat balok yang tampak depan, belakang, kiri, kanan, atas, dan bawah. Lalunya adalah membuat gambar kursi alas. Kursi alas ini maksudnya adalah gambar sofa yang ini, yang saya tunjuk. Dengan cara membuat gambar tampak depan, belakang, kiri, kanan, atas, dan bawah juga. Nah, setelah kita membuat alasnya, maka kita membuat juga gambar kursi samping kiri atau sofa yang berada di sebelah kiri. Ini yang pertama kan karena kita hanya membuat satu balok, berarti kan tempat duduknya tanpa sandaran tuh. Jadi kita membuat sandarannya supaya terlihat lebih ke bentuk sofa. Caranya adalah dengan membuat juga balok sebelah depan, kiri, belakang, kanan, atas, dan bawah juga. Nah, setelah itu kita masuk ke pengkodean dua almari. Karena di sini kita membuat 2 almari, maka saya hanya membahas satu almari saja. Karena sebenarnya 2 almari ini untuk membuat lemarinya menggunakan kode yang sama, tetapi hanya implementasinya untuk satu lemari saja yang berbeda karena teksturnya dan letak posisinya. Jadi di sini yang pertama saya membuat gambar lemarinya dengan ukuran yang telah saya set segini semua. Kemudian setelah itu saya membuat sebuah definisi baru, gambar lemari full, dengan memanggil tekstur lemarinya, kemudian meletakkan posisinya dan memanggil fungsi ini. Nah, untuk membuat satu lemari lagi, maka kita membuat seperti ini dengan memanggil tekstur yang berbeda dan meletakkan posisinya juga berbeda. Nah, kebetulan di sini lemari yang dibuat berdasarkan tugas UI saya adalah yang berwarna coklat dan berwarna hijau. Makanya definisinya menjadi 2. Selanjutnya adalah pengkodean figura. Pengkodean figura ini kita definisikan terlebih dahulu. Karena juga berbentuk balok, kita membutuhkan tampak depan, belakang, kiri, kanan, atas, dan bawah. Ini sebenarnya kode yang sama, cuma ke double screenshotnya. Jadi yang dibutuhkan cuma satu. Ukuran dari figuran tersebut telah saya set segini juga. Kemudian untuk definisi figuranya kita memanggil tekstur foto. Tekstur foto pada tugas UI saya adalah membuat tekstur wajah sendiri. Jadi yang saya panggil adalah file dengan isinya adalah wajah saya. Setelah itu kita membuat posisinya. Setelah kita membuat posisinya, kita memanggil gambar figura ini. Nah, selanjutnya adalah penggabungan semua objek. Penggabungan semua objek ini kita masukkan di dalam main dan dijadikan satu dengan memanggil semua objek yang telah kita buat. Yang pertama adalah gambar meja. Gambar meja ini maksudnya adalah papan mejanya. Kemudian gambar kaki full adalah 4 kaki meja yang telah digabungkan menjadi satu. Selanjutnya adalah gambar kursi kiri ini
yang telah digabungkan menjadi satu bagian juga, sehingga tidak perlu memanggil dua kali untuk baloknya. Nah, kemudian gambar kursi kanan juga demikian sama, dan gambar kursi belakang juga sama. Nah, selanjutnya adalah membuat atap, ruangan, dan lantai. Jadi kita tinggal panggil saja, ini merupakan atapnya, ini lantainya, dan ini gambar dinding kiri, kanan, dan belakang. Selanjutnya adalah membuat gambar, kita memanggil gambar lemari. Ini lemari pertama yang tadi saya bilang. Kemudian ini gambar lemari kedua yang berwarna hijau. Selanjutnya yang terakhir adalah figura. Figuranya ini di sini yang kelihatan sedikit saja. Sebenarnya untuk dapat melihatnya lebih jelas, tinggal mengubah view-nya saja dari bahasa Python-nya. Oke, sekian saja presentasi saya mengenai tugas UAS di mata pelajaran grafika komputer. Jangan lupa like, dan saya ucapkan terima kasih.